Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Wandika Sari SSPD, peserta latihan dasar CPNS 2021, Pemerintahan Kota Dumai, Angkatan 42, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview atau membuat learning journal berkaitan dengan materi pelatihan manajemen ASN pada agenda 3. Pada agenda 3 ini, yang bertindak sebagai pemateri adalah Bapak Leo Agus Fernando. Sebelum memasuki proses pembelajaran, Bapak Leo Agus Fernando membagikan 5 artikel yang berkaitan dengan manajemen ASN di Padlet kepada peserta, yang mana setiap peserta diwajibkan untuk memberi komentarnya tentang artikel-artikel tersebut. Dari proses pembelajaran tersebut, saya memahami tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, aparatur sipil negara itu dibagi 2, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki NIP. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat dengan perjanjian kerja dan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya kita membahas tentang peran ASN. Peran ASN di sini adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah kita mengetahui peran ASN, alangkah lebih baiknya kita juga harus mengetahui apa saja sih fungsi ASN. Fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ASN memiliki hak dan kewajibannya. Hak adalah sesuatu yang patut diterima. Apa saja sih hak dari seorang ASN? Yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan tunjangan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran dan tanggung jawab. Tingkat dan jenis hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 pasal 7 yaitu terdiri dari 3, yaitu jenis hukuman disiplin ringan, jenis hukuman disiplin sedang, jenis hukuman disiplin berat. Apa saja sih jenis hukuman disiplin ringan? Jenis hukuman disiplin ringan itu 1. Teguran lisan, teguran tertulis, 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk hukuman disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hukuman disiplin berat yaitu penurunan pangkat setingkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, serta pemberhentian secara tidak hormat.